Kawan-kawan, triad nuklir adalah struktur kekuatan militer 3 cabang yang terdiri dari rudal nuklir yang diluncurkan dari darat, kapal selam bersenjata nuklir, dan pesawat strategis dengan bom dan rudal nuklir. Secara khusus, komponen-komponen dibagi menjadi rudal balistik antar benua atau ICBM berbasis darat, rudal balistik yang diluncurkan kapal selam atau SLBM, dan pembom strategis. Tujuan memiliki kemampuan nuklir bercabang 3 ini adalah secara signifikan mengurangi kemungkinan musuh dapat menghancurkan semua kekuatan nuklir suatu negara dalam serangan pertama. Strategi nuklir tradisional berpendapat bahwa triad nuklir memberikan tingkat pencegahan terbaik dari serangan. Tetapi pada kenyataannya, sebagian besar kekuatan nuklir tidak memiliki anggaran militer yang cukup untuk mempertahankan triad penuh. Sementara ini, hanya Amerika Serikat, Rusia, dan Cina yang mempertahankan triad nuklir yang paling kuat. Ada beberapa negara lain yang juga memiliki kekuatan triad. Negara-negara ini adalah India dan Prancis. Cina menjadi kekuatan baru yang terus tumbuh secara militer. Amerika Serikat mengarahkan teropongnya ke sana sebagai kompetitor yang dianggap lebih potensial dibandingkan dengan Rusia. Jika kita perhatikan, ini adalah citra satelit yang menunjukkan silo rudal balistik antar benua atau ICBM. Menurut analis, ratusan silo telah dibangun di daerah gurun Cina dalam beberapa tahun terakhir. Sistem launchpad yang di-upgrade membuat Cina benar-benar mampu menyamai kemampuan Amerika Serikat di darat, laut, dan udara. Meskipun kedua negara ini tidak mungkin berperang dengan senjata nuklir dalam waktu dekat, tetapi mencapai kemampuan triad bisa membuat Cina sebagai kekuatan nuklir terkemuka. Sejak Perang Dunia Kedua, Amerika telah menguji senjata nuklir sehingga menciptakan keunggulan selama beberapa dekade dari Cina. Tetapi, analis militer dan pejabat Amerika Serikat mengatakan kemampuan Cina berkembang dengan sangat pesat di bawah presidensi Jinping. Cina diperkirakan memiliki stok 400 warhead. Pentagon menyatakan bahwa Cina berada di jalur untuk memiliki 1.500 hulu ledak nuklir pada tahun 2035. Sementara Amerika Serikat memiliki persediaan hulu ledak operasional yang dibatasi hingga 1.550 unit. Proses modernisasi nuklir Cina lebih dari peningkatan jumlah hulu ledak, tetapi juga memodernisasi jenis peluncur di ketiga wilayah triad. Sistem nuklir berbasis darat adalah kunci dari 3 cabang struktur nuklir. Cina memiliki DF-41 ICBM yang bisa ditempatkan di silo. Rudal ini juga bisa diluncurkan dari sistem bergerak yang bisa mobile. Pentagon mengkonfirmasi Cina memiliki sistem peluncur berbasis darat yang lebih banyak dibandingkan Amerika Serikat. DF-41 kemungkinan mampu membawa 3 hulu ledak menggunakan sistem MIRV atau Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle. MIRV memungkinkan senjata mengirimkan banyak hulu ledak, menjatuhkan di beberapa titik berbeda di sepanjang lintasan yang dilewati. Pejabat Cina mengatakan rudal tersebut bisa menempuh jarak hingga 9.300 mil, menjadikan senjata dengan jarak terjauh. Sedangkan Amerika Serikat memiliki Minuteman III yang memiliki jangkauan lebih dari 6.000 mil yang mampu membawa 3 hulu ledak MIRV. Tetapi Amerika membatasi sistemnya sehingga hanya bisa digunakan 1. Sebagian analis menyatakan ekspansi nuklir berbasis darat Cina berkaitan dengan pengembangan senjata konvensional atau non-nuklir Amerika Serikat. Amerika memiliki militer yang semakin menekankan pada serangan presisi konvensional jarak jauh, jenis senjata untuk menyerang banyak target dengan akurat yang sebelumnya membutuhkan hulu ledak nuklir yang beresiko. Dari pantauan satelit, pergerakan pembangunan silo Cina bergerak sangat pesat, tetapi pejabat militer Cina menyatakan bahwa kemampuan nuklir Cina tidak boleh diperkirakan berdasarkan citra satelit. Triad nuklir berbasis darat memiliki kelemahan yaitu mudah dipantau melalui satelit. Oleh karena itu, Cina juga mengembangkan senjata nuklir berbasis kapal selam sebagai bagian dari triad nuklir. Kapal selam ini membuat pergerakan nuklir menjadi tersamar. Sayangnya, kapal selam nuklir Cina memiliki sedikit kelemahan yaitu lebih berisik dan sistem baling-balingnya kurang senyap. Kelemahan ini secara signifikan merusak kemampuan survive dari kapal selam nuklir Cina karena sangat mudah terdeteksi sonar. Ini juga merusak kredibilitas kemampuan nuklir Cina yang berbasis kapal selam.
Perbedaan lainnya adalah seberapa jauh misil yang diluncurkan oleh kapal selam kelas Jin terbaru Cina dibandingkan dengan kapal selam kelas Ohio Amerika. Ohio bisa membawa misil Trident II yang dapat menempuh jarak sekitar 6.480 mil laut, sedangkan Cina membawa rudal JL-2 yang memiliki jangkauan lebih pendek sekitar 3.800 mil laut. JL-2 cukup bagi Cina untuk menargetkan Alaska, Guam, dan Hawaii dari perairan di dekat Cina. Tetapi untuk mencapai target daratan Amerika, kapal selam Beijing perlu dikerahkan lebih jauh ke Pasifik, di mana Amerika memiliki keuntungan karena menempatkan pertahanan anti kapal selam di jalur ini. Pertahanan Amerika ini membatasi kemampuan Cina untuk melakukan perjalanan jauh ke Pasifik. Tetapi kemampuan menyerang Cina bisa digabungkan dengan sistem JL-3 terbarunya. Pentagon menyatakan jangkauan JL-3 lebih dari 5.400 mil laut dan menempatkan pantai barat Amerika Serikat dalam jangkauan yang luar biasa dari Cina. Bagian terakhir dari status triad nuklir adalah kemampuan di udara. Cina bergantung pada H-20 Stealth Strategic Bomber. Pembom ini belum diungkapkan, tetapi dalam laporan Pentagon tahun 2022, pesawat pembom Cina memiliki jangkauan 6.200 mil. Ini dapat membantu Cina menjangkau wilayah Pasifik Barat yang sebelumnya berada di luar jangkauan, termasuk Guam. Namun, belum jelas kapan pesawat akan mulai dikerahkan secara operasional, atau masih dalam proses pengujian untuk menemukan settingan yang pas. Sebaliknya, Amerika Serikat sudah merilis perkembangan terbaru triad udaranya dengan memperkenalkan pembom siluman B-21 yang diluncurkan pada awal Desember. Ini membuat pertama kalinya Amerika memiliki pembom siluman berkemampuan jelajah jarak jauh. Bahkan, jika Cina mengerahkan kemampuan pembom mereka hingga habis, itu masih belum dianggap sebagai serangan global seperti kemampuan yang dimiliki pembom Amerika. Perkembangan 5-10 tahun ke depan diperkirakan terjadi peningkatan kapasitas teknologi triad nuklir yang jauh lebih aktif dibandingkan Perang Dingin, isu Taiwan, Laut Cina Selatan, dan perang yang tidak kunjung selesai di Eropa Timur siap memicu aktivasi triad nuklir dalam skala yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih.